Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini masih mempertemukan kita semua pada majelis yang penuh keberkahan, majelis ilmu. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada hari ini kita telah menjalankan ibadah puasa untuk hari yang kelima. Tidak terasa Ramadan sudah berlangsung 5 hari, dan kita semua berharap semoga sahabat, teman-teman semuanya selalu bisa ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Kitab Targhib wa Tarhib. Pada malam hari ini kita akan membacakan tentang bab Kitabus Shaum, yaitu kitab yang membahas tentang puasa. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, yang pertama yang akan kita bahas adalah at-targhibu fihi, yaitu kabar gembira, berita bahagia terkait masalah puasa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allahu, sampun ngendika sinten Allahu Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzi, iling-iling wong akeh kang padha iman sapa alladzi kutiba wis den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu puasa, kama kutiba kaya dening wis den wajibake apa saum alal ladina ing atase wong akeh min qablikum kang sadurunge sira kabeh la'allakum menawa sira iku tatakun takwa kabeh. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kitab ini diawali dengan sebuah ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa itu pada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini adalah sebuah amalan, sebuah kewajiban yang bukan hanya
diwajibkan kepada kita umat Islam. Akan tetapi puasa juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Tentu model puasanya beda-beda. Contoh umpamanya puasanya Nabiullah Adam, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini, kitab Fadhailu Syahri Ramadan ini dijelaskan puasanya Nabi Adam itu adalah puasa Yaumul Abiyad. Puasa Yaumul Abiyad itu adalah puasanya Nabi Adam, puasa tanggal 13, 14, 15. Kenapa dinamakan Yaumul Abiyad? Karena dijelaskan di situ ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, ketika Nabi Adam melakukan suatu dosa, yaitu memakan buah khuldi, kila disebutkan tubuh Nabi Adam itu berubah, yang tadinya putih bersinar cahaya, putih kinclong, menjadi hitam. Makanya kemudian ketika diturunkan Nabi Adam itu berpuasa 13, 14, 15, akhirnya kemudian jadi abiyad. Abiyad itu kan artinya putih. Itu kila yang ada di kitab Fadhailu Syahri Ramadan. Kemudian ada lagi puasa yang bermacam-macam. Umpamanya orang zaman dahulu, ya sebelum Nabi kita, ada istrinya Nabi siapa itu dalam Al-Quran, Nabi sebelum Nabi Isa, itu dijelaskan istrinya ya itu tidak berbicara selama 3 hari ya. Puasanya puasa tidak berbicara. Ibunya Nabi Maryam, ibunya Siti Maryam. Jadi kewajiban berpuasa intinya itu juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah berfirman pada ayat lanjutannya, alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Syahrul Ramadan utawi bulan Ramadan, alladzi Ramadan unzila den turunake fihi ing dalem Ramadan syahrun apa Al-Qur'anu Qur'an hudan ono arae dadi pituduh linnasi maring manungsa. Jadi Al-Qur'an diturunkan juga pada bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran itu juga terjadi pada bulan Ramadan, diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat-tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, karena bulan Ramadan itu juga adalah bulannya Al-Quran ya,
Makanya banyak sekali para umat Islam, baik tua maupun muda, ketika bulan Ramadan mereka berlomba-lomba bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran sampai khatam berkali. Ya tentu itu wajar, karena betapa besarnya pahala yang akan diperoleh pada bulan Ramadan, karena akan dilipat gandakan sampai beratus-ratus, sampai tak terhingga pahalanya. Bayangkan kalau kita khatam Al-Quran satu kali saja, sedangkan per huruf akan mendapatkan lipatan beratus-ratus, umpamanya 700 kali lipat, maka Masya Allah, pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua itu tidak akan terkira. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala kham. Jadi di dalam kitab ini disebutkan, dinukil sebuah hadis bahwasannya Islam itu dibangun atas 5 dasar, 5 pondasi. Salah satunya adalah berpuasa bulan Ramadan. Itu merupakan rukun atau bangunan yang telah ditetapkan ketetapan dalam agama kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, qala sampun ngendika sinten Allahu taala, Allah azza wa jalla, kullu amalin utawi saben-saben amal, kullu amali bani Adam utawi saben-saben amal Adam, saben-saben amale anak Adam, lahu iku tetep keduwene anak Adam, illa saum kejaba puasa, illa saum kejaba puasa. Fa innahu mongko sak temene puasa iku li kanggone ingsun, wa ana ajziyum bihi, wa ana lan utawi ingsun Allah iku ajziyum bakal bales bihi kelawan saum. Jadi berdasarkan hadis ini bahwasannya puasa, ya, bahwasannya amal anak Adam, setiap amal anak Adam seluruhnya itu adalah untuk anak Adam, kecuali puasa. Puasa itu adalah milik Allah, dan Allah sendirilah yang akan membalasnya. Artinya dalam membalas dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah ini tidak terhingga, ya, lipatannya sampai beratus-ratus, bahkan hingga tak terhingga. Itu balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada amalan kita, amal puasa kita, tergantung kadar keikhlasan dan benarnya kita dalam menjalani ibadah puasa itu sendiri. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, wasyamu junnatun, fa idza kana yaumus shaum ahadikum wala yaskhub, fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaimun. Jadi puasa itu adalah junnah, merupakan tameng, benteng bagi seorang muslim, benteng yang akan melindungi. Fa idza kana yaumus shaim, dan ketika
seseorang tengah berpuasa, salah satu kita sedang menjalankan puasa, maka janganlah berkata dengan perkataan kotor, dan jangan pula melakukan hal-hal yang merusak ibadah puasa. Dan seandainya jika ada seseorang yang mencoba untuk mengajak kita berantem yang bisa mengakibatkan rusaknya puasa, maka kita diperintahkan untuk berkata anna shaimun, sesungguhnya saya tengah berpuasa. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kemudian disebutkan di dalam hadis ini, ya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, luhufu yabu indallahi mirihil miski, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu akan lebih harum di sisi Allah, lebih wangi di sisi Allah dibandingkan bau daripada minyak misik. Lisaimi fararohatani, jadi bagi seorang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, dua masa bahagia. Apa saja? Yang pertama adalah idza aftara fariha bifitrihi, yaitu ketika ia sedang berbuka, maka ia akan berbahagia dengan berbukanya. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang akan dimiliki oleh seorang yang berpuasa adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, yaitu ia akan berbahagia ketika ia bertemu dengan Tuhannya, maka bahagialah ia sebab pahala puasanya. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahur royan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu uhlika falam yadkhul minhu ahad. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya inna fil jannati sak temene iku ing dalem swarga baban ana lawang, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu, yang pintu tersebut disebut dengan nama Ar-Royan, yuqalu lahu Ar-Royanu, yadkhulu minhu shaim, akan masuk dari pintu tersebut orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Tak akan ada seorang pun yang bisa masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka saja. Dan apabila mereka telah masuk, maka pintu tersebut akan dikunci, akan ditutup dan dikunci
sehingga tidak akan ada lagi seseorang yang akan bisa masuk ke dalam melalui pintu tersebut. Al-Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian dilanjutkan lagi sebuah hadis berikutnya dalam kitab yang bersama. Wa an Abi Umamah qala qultu ya Rasulullah dullani ala amal adkhulu bihil jannah qala alaika bisawm fa innahu la misla lahu. Dijelaskan, diriwayatkan dari Abu Umamah, beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya suatu amal yang dengan amal itu saya dapat masuk ke dalam surga. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, alaika netepono sapa sira bisaumi kelawan poso. Baginda Rasulullah bersabda, wajib bagimu berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada yang menyamainya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada lanjutan kitab ini, Ural Islami wa qawaidud-dini salasatun alaihinna tanal Islam man taraka wahidatan minhun fahuwa biha kafir halaluddam syahadatu an la ilaha illallah wa salatul maktubah wa saumu Ramadan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tali-tali Islam dan tiang-tiang agama itu ada 3. Di atas 3 itulah Islam ditegakkan. Barang siapa meninggalkan salah satu darinya, maka dia menjadi kafir dan halal darahnya. Apa saja itu? Yaitu bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, sholat maktubah, sholat 5 waktu. Dan kemudian yang ketiga adalah puasa pada bulan Ramadan. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi sebuah pembahasan tentang puasa bulan Ramadan yang terdapat dalam kitab Targhib wa Tarhib. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan hikmahnya sebagai ilmu, sebagai bekal untuk kita semua menjalani ibadah bulan Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, petunjuk kepada kita semua, sehingga kita semua senantiasa meniti jalan keridhoannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.